saya tertarik karena sebenarnya masa anak adalah masa yang sangat spesial, Elsa. Oke, luar biasa sekali. Kalau sedihnya apa ya? Kadang waktunya sudah habis juga buat anak. Iya, betul. Karena memang dilemanya seorang ibu yang bekerja atau memiliki profesi memang seperti itu ya, Dok ya. Waktunya terbatas. Iya, betul. Itulah dilemanya, apalagi anak kita masih bayi ya, Dok ya. Iya, tapi kita nggak boleh patah semangat. Betul. Harus optimis ya, Dok, kalau si ibu ini bisa memberikan ASI yang banyak untuk bayinya gitu. Kebanyakan ibu-ibu itu nggak pede. Halo Elsa, apa kabar? Baik, dokter gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat dan tetap ceria. Oke, sehat dan tetap ceria ya. Halo juga sahabat Lira. Semoga sahabat Lira di rumah dalam keadaan sehat dan selalu ceria ya, seperti kata Dokter Aulia hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memastikan berat badan bayi tetap aman selama menyusui bersama dengan Dokter Aulia Rusda, spesialis anak di Rumah Sakit Lira Medica. Ya, oke Dok, cerita ini Dok, keseharian dokter selain jadi dokter spesialis anak nih, kesibukannya apa sih Dok sehari-hari? Oke Elsa, ya saya sebagai dokter sebenarnya punya hobi ya. Nah, hobi saya sebenarnya berenang, bersepeda, ya, menanam bunga. Terutama yang berhubungan dengan outdoor lah ceritanya. Cuman Elsa, karena kebetulan saya masih punya bayi. Sama dong Dok. Iya. Punya bayi di bawah 2 tahun, makanya sementara hobinya di skip dulu deh. Iya, gitu. Karena kita masing-masing selain sibuk bekerja, sibuk urus bayi juga ya Dok itu. Jadi hobinya yang tadi itu kita kesampingan dulu lah ya Dok ya. Kita alihkan dulu sementara menjadi hobi mengurus anak sementara ini. Iya betul Dok, karena masih ya kalau bayi tahu sendiri ya agak repot memang ya Dok ya. Repot tapi menyenangkan Elsa kalau tahu. Betul. Jadi apalagi kalau si bayinya selalu tersenyum ceria ketika bersama kita ya Dok ya. Jadi rasa lelahnya itu seketika hilang. Betul. Capek jadi dokternya. Betul. Capek di luar sana itu bisa terbayarkan dengan senyuman si bayi ini ya Dok ya. Oke. Nah Dok, kalau boleh tahu Dokter Aulia ini lulusan mana sih Dok? Oh iya, dulu saya lulus dokter umum dari Universitas Diponegoro Semarang Elsa. Kemudian untuk pendidikan dokter anaknya saya mengambil di Universitas Sriwijaya di Palembang. Nah setelah itu memulai kiprah saya di dunia kedokteran anak di Karawang ini bersama Rumah Sakit Lira Medica. Nah kenapa sih Dok memilih spesialis anak sebagai pilihan ya? Nah, jadi saya tertarik karena sebenarnya masa anak adalah masa yang sangat spesial Elsa. Karena waktu-waktu yang gak bakal berulang itu akan sangat menentukan nanti ke depannya seorang anak akan menjadi sehat, menjadi sukses, atau menjadi generasi yang tentunya kita ingin lebih baik kan dari orang tuanya. Nah, jadi apabila kita bisa memaksimalkan masa anak itu dengan sebaik-baiknya, kedepannya anak-anak kita akan menjadi generasi yang hebat. Dan sebaliknya tentunya Elsa, jangan sampai anak kita terlalaikan di masa tumbuh kembangnya di awal-awal kehidupan yang akhirnya akan berdampak ke depannya lagi. Di situ saya tertarik untuk menjadi seorang dokter anak. Luar biasa sekali alasan Dokter Aulia ini memilih kenapa mengambil spesialis anak ya Dok ya. Iya. Oke Dok, terus apa sih Dok suka dukanya menjadi seorang dokter spesialis anak nih Dok? Ya, kalau sukanya ya karena sesuai minat saya ya, jadi saya sangat menikmati momen-momen di mana seorang anak kecil yang tadinya sakit, setelah kita terapi dengan kita tahu masalahnya apa dan masalahnya teratasi sehingga dia menjadi sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Itu suatu kebahagiaan tersendiri. Termasuk ya untuk lebihnya bagi saya pribadi, saya bisa mengoptimalkan juga nih perkembangan pertumbuhan anak secara maksimal dan tentunya hal ini ingin saya bagi-bagi kepada teman-teman semua sahabat Lira.
Oke, luar biasa sekali. Kalau sedihnya apa ya? Kadang waktunya sudah habis juga buat anak. Iya, betul. Karena memang dilemanya seorang ibu yang bekerja atau memiliki profesi memang seperti itu ya, Dok ya. Waktunya terbatas. Iya, betul. Itulah dilemanya, apalagi anak kita masih bayi ya, Dok ya. Iya, tapi kita nggak boleh patah semangat. Betul, harus selalu semangat ya, Dok ya. Harus selalu semangat. Optimis kita bisa dengan cara kita tahu dan mempraktekkan mana yang terbaik untuk anak kita. Dok, kenapa sih ASI itu sangat penting untuk bayi? Ya, ASI sangat penting. Kayaknya kata sederhana. Tampaknya kata-kata ini sangat sederhana, tapi ternyata Elsa, di luar sana Elsa, banyak ibu-ibu atau orang tua yang ternyata belum mengetahui seberapa pentingnya itu ASI ya. Kenapa sih ASI itu penting? Yang pertama, ASI itu mengandung zat gizi yang sangat diperlukan untuk anak-anak tumbuh. Nah, ya, apa itu zat gizinya? Ada karbohidrat. Karbohidrat nanti jadi tenaga. Protein nanti menjadi zat pembangun yang akan membangun tubuh anak tumbuh besar optimal sesuai dengan umurnya. Yang ketiga, mengandung lemak. Lemak akan berubah menjadi cadangan energi sekaligus membantu pertumbuhan sel-sel otaknya agar sel-sel otaknya bisa berkembang semaksimal mungkin, terutama di periode emas atau golden period selama 1000 hari pertama kehidupan itu. Ya, itu yang baru dari zat gizinya Elsa. Belum dari zat-zat imunitas yang terkandung dalam ASI. Jadi di dalam ASI terdapat zat-zat yang sangat berperan terhadap pembentukan antibodi. Apa sih itu antibodi? Zat yang dipakai untuk melawan tubuh anak saat terpapar virus, kuman atau mikroorganisme lain ya. Itu. Jadi ada zat makanan, ada zat yang berperan di pertumbuhan ya. Yang terakhir ada zat yang berperan di antibodi, dan yang terakhir ada zat yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan. Nah, di situ ada seakan-akan ada cairan ajaib yang dapat mendukung pertumbuhan seorang anak. Apa itu, Dok? Ya, itu. Di dalam di dalam ASI itu terdapat zat akan memacu growth hormone. Growth hormone itu hormon pertumbuhan. Jadi akan merangsang pertumbuhan si anak di masa-masanya tumbuh sehingga pertumbuhannya akan tercapai dengan baik. Ya, itu yang terkandung di dalam ASI. Di samping saat menyusui sendiri itu akan menjadi suatu stimulasi yang terbaik dari seorang ibu kepada bayinya agar bayinya nggak cuma tumbuh dengan baik aja, tapi juga berkembang dengan baik. Jadi selain tumbuh juga berkembangnya dengan baik ya, Dok. Jadi sangat banyak sekali ya kandungan atau gizi yang baik dari ASI ini ya, Dok ya. Selain dari tadi karbohidrat, protein, lemaknya juga, sama hormon pertumbuhannya juga ya, Dok, yang ada di dalam kandungan si ASI ini. Betul. Dan itu sayangnya banyak yang belum tahu, Elsa. Makanya saya senang sekali agar pertemuan kita kali ini bisa membantu orang-orang tua, bapak ibu baru untuk tahu kalau manfaat ASI itu sangat besar dan sangat penting. Betul sekali, Dok. Nah, pasti episode kali ini nih sangat ditunggu-tunggu sekali nih oleh bunda-bunda sahabat Lira di rumah, apalagi new moms ya, Dok ya. Betul. Ya kan, karena kan persiapan biasanya ya ibu-ibu hamil apalagi new moms kan nanti bagaimana ketika si dede bayinya lahir ini terkait mengasihi ya, Dok ya. Nah, Dok, tadi kan dokter bilang ASI ini mengandung gizi yang baik ya. Tapi ada nih ibu yang sering memberikan ASI atau menyusui si bayinya, tapi kok berat badannya pas-pasan ya, Dok ya, tidak yang kenaikannya signifikan. Itu kenapa ya, Dok? Jadi memang ASI ada yang terbaik, tapi ternyata pada praktek pemberiannya ternyata kurang tepat mungkin. Belum banyak orang tua atau ibu-ibu baru yang bisa memberikan ASI secara optimal. Nah, contohnya apa, Elsa? Contohnya nih, banyak ibu-ibu yang datang karena ternyata merasa ASInya nggak keluar, sehingga dia terpaksa memberikan sufor, sehingga tidak memberikan ASInya, sehingga memberikan susu tambahan kepada anaknya atau bayinya, sehingga akibatnya bayi yang harusnya bisa mendapatkan ASI yang dengan segitu besar manfaatnya jadi tidak mendapatkan ASI. Nah, itu sebenarnya
banyak yang berpengaruh terhadap kejadian tersebut. Jadi pertama, seorang ibu harus berniat terlebih dahulu untuk memberikan ASI-nya. Jadi harus optimis ya dok, kalau si ibu ini bisa memberikan ASI yang banyak untuk bayinya gitu. Nah, kebanyakan ibu-ibu itu nggak pede atau bingung. Nah, apalagi pada waktu crucial time, 3 hari pertama melahirkan adalah masa-masa yang luar biasa. Betul, khawatir banget itu. Aduh, kayaknya ASI-nya nggak keluar nih. Aduh, kayaknya ASI aku sedikit nih. Jadi dilema banget. Sedangkan si bayi kan nggak mungkin kita biarkan tidak diberikan ASI atau susu ya dok gitu. Itu gimana ya dok? Jadi yang benar Elsa, sebenarnya ASI itu sudah mulai diproduksi oleh kelenjar payudara sejak ibu hamil. Oh, jadi dari semasa kehamilan ya dok ya? Dari semasa kehamilan produksi ASI itu sudah mulai dibikin. Sel-sel yang untuk memproduksi ASI itu sudah dibikin. Tetapi selanjutnya ada masa-masa penting di hari-hari pertama di mana ibu harus tetap mencoba memberikan ASI-nya kepada bayi. Kenapa begitu? Karena sel-sel penghasil ASI itu harus dirangsang terlebih dahulu dengan dihisap oleh bayi. Jadi meskipun belum keluar ataupun hanya baru sedikit-sedikit, tetap dirangsang ya dok ya, dihisap langsung oleh si bayinya gitu. Jadi memang ASI pertama keluar bentuknya bukan seperti berwarna putih, tapi cairan seperti air saja ya dok ya, bening ya. Bening, agak kekeruhan yang jumlahnya sedikit, yang justru di dalamnya tersebut banyak terdapat zat antibodi. Nah, saat ASI yang dalam jumlah kecil itu disusukan dengan baik Elsa, maka lambat perlahan-lahan maka produksi ASI akan bertambah. Dan kita ibaratkan bahwa pabrik penghasil ASI itu sudah mulai mendapat komando untuk ayo kita mulai memproduksi ASI. Kadang karena seorang ibu bingung bagaimana harus memegang bayi, bagaimana harus memberikan ASI-nya, ditambah dukungan dari keluarga yang tidak optimal. Misalnya nih, tuh bayinya nangis, lapar, ASImu belum keluar, ASI-nya sedikit, itu akan membuat seorang ibu menjadi down. Nah, yang justru akan membuat ibu cemas, sehingga malah akan membuat produksi ASI akan menurun. Jadi berkurang ya dok ya. Sebetulnya bisa memproduksi banyak si ibu ini sebetulnya, cuman karena faktor dukungan dari keluarga dan pengetahuan ibunya tentunya ya. Jadi hari-hari awal tersebut menentukan untuk seorang anak sukses menyusui apa enggak. Setelah menyusui berhasil, baru kedepannya ibu mendapatkan asupan cairan yang cukup, asupan makanan yang cukup, ibu tetap bergembira dan bahagia, itu akan meningkatkan produksi ASI. Karena kuncinya itu ya dok ya. Kalau si ibu menyusui ini tetap bahagia dan gembira, itu akan meningkatkan produksi si ASI-nya ya. Benar Elsa, karena sebenarnya di dalam tubuh ada namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin tersebut akan keluar saat bayi menyusu. Dan saat hormon oksitosin keluar itu akan merangsang produksi ASI sekaligus meningkatkan mood bahagianya seorang ibu. Jadi bila ada seorang bayi yang sudah menyusui ibunya namun ternyata berat badan susah naik, maka kita harus mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama, dia sudah benar nggak itu melekatnya pada ibu, cara menyusunya sudah benar atau tidak, karena produksi ASI sangat tergantung pada pengosongan ASI dan hisapan yang bayi dan hisapan bayinya ya. Kalau misalnya pengosongannya tidak adekuat ya, menempelnya tidak benar sehingga pengosongannya juga tidak bagus, itu juga akan mempengaruhi produksi ASI sehingga membuat kenaikan berat badannya tidak optimal. Ya, seperti itu. Jadi ini lebih ke produksi ASI si ibunya ini juga lebih ke bagaimana ikatan yang erat ya dok antara si bayi dengan si ibunya juga, itu berpengaruh juga ya dok ya. Karena ada di posisi nempelnya itu ya dok, bagaimana pendekatan saat menyusui, kemudian dilanjutkan dengan produksi dan kelanjutannya, dan tentunya ini akan lebih berpengaruh pada bayi-bayi yang di bawah 6 bulan Elsa. Kalau sudah di atas 6 bulan itu kan bayi akan mendapatkan makanan pendamping ASI ya Elsa, MPASI ya dok ya. Itu juga mempengaruhi kenaikan berat badan bayi. Kalau misalnya MPASI-nya tidak adekuat,
cara memberikan MPASI tidak benar, ASI juga sudah mulai turun produksinya Elsa setelah usia beda 6 bulan. ya dok ya, seperti saat baru 6 bulan lahir pertama itu ya dok ya, dengan setelah 6 bulan. Jadi untuk kenaikan berat badan bayi tidak semata-mata tergantung pada jumlah ASI ibu. Jumlah ASI sangat berpengaruh pada 6 bulan, terutama 6 bulan awal pertama kehidupan. Selanjutnya 6 bulan selanjutnya sangat berpengaruh kepada pemberian MPASI-nya ya dok ya. Makanan pendamping ASI. Iya. Ya. Oke, nah dok, gimana sih dok kenaikan berat badan bayi yang bagus itu dok? Ya. Jadi kenaikan berat badan bayi yang bagus ya Elsa, kalau antara 0 sampai 3 bulan pertama berat badannya akan naik kurang lebih sekitar 700 atau 750 gram per bulan. Per bulannya dok ya, 700 sampai 750 gram jadi kalau kenaikannya bayi itu ya. lahirnya 3 kilo sampai umur 3 bulan kurang lebih ya bisa naik sampai 6 kilo sampai 6 kilo. Yang selanjutnya antara usia 3 sampai 6 bulan kenaikan berat badan bayi sekitar 600 gram sebulannya ya. Perlu diingat Elsa bahwa kenaikan tercepat berat badan bayi terjadi pada 6 bulan awal pertama. Iya betul, itu yang pesatnya ya dok ya. Tapi setelah 6 bulan ke atasnya itu kayaknya nggak terlalu pesat seperti 6 bulan pertamanya ya dok ya. Tidak secepat 6 bulan pertama, tapi masih cukup tinggi kecepatannya. Jadi anak yang tumbuh dengan baik pada usia 1 tahun nanti dia berat badan yang bagus akan mencapai kurang lebih 3 kali waktu dia lahir. Jadi waktu lahir dia 3 kilo perkiraannya, nanti umur 1 tahun dia jika bisa 9 kilo ya dok ya, bahkan lebih ya dok ya. Ya, sampai usia 2 tahun dia kurang lebih 4 kali waktu dia lahir. Itu. Ya, nah dok, kadang nih antara bayi laki-laki atau bayi perempuan yang menyusui ASI ibunya langsung nih kadang kenapa ya kebanyakan lebih pesat kenaikan berat badannya si bayi laki-laki ya dok ya? Mempengaruhi juga nggak sih dok antara bayi laki-laki atau perempuan itu terkait kenaikan badannya dok? Ya, jadi kenaikan berat badan bayi dan antara bayi laki-laki dan perempuan memang berbeda sehingga kurva pertumbuhan untuk bayi, untuk anak-anak dari 0 sampai 2 tahun, 0 sampai remaja sampai besar pun juga berbeda ya dok ya, antara yang bayi perempuan dan bayi laki-laki. Jadi ayah bunda punya buku KIA jangan lupa lihat ya, beda kalau yang cewek warnanya pink, kalau yang cowok warna yang biru. Jangan sampai keliru, nanti jadi ngeplotnya jadi salah. Iya betul, khawatirnya sebetulnya udah sesuai terkait grafik kenaikannya karena dia salah melihat ya dok ya, antara yang bayi laki-laki atau perempuan, jadi kayak udah pesimis duluan nih, bayi aku kok nggak naik-naik nih berat badannya, ternyata kok nggak sesuai usianya. Iya ternyata salah melihatnya ya dok ya grafiknya. Nah dok, kita sering lihat nih bayi sufor itu lebih gemoy-gemoy atau lebih montok ya dok daripada bayi ASI, itu kenapa ya dok ya? Iya benar ya. Jadi memang dari kenyataannya bayi-bayi yang lahir yang mendapatkan susu formula pada umumnya lebih gemuk-gemuk ya. Tapi itu belum tentu lebih baik loh Elsa. Nah, justru bayi-bayi yang gemuk itu kalau tergolong sudah masuk ke obesitas justru itu akan memberikan dampak jangka panjang ke depan. Dia bisa ke depannya mudah menjadi penyakit hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung atau yang lainnya ya. Berbeda dengan bayi yang mendapatkan ASI. Kalau bayi yang mendapatkan ASI dengan cukup dia juga akan tampak sehat dan lebih kuat Elsa, lebih padat. Mungkin lebih sekal gitu ya dok, lebih padat gitu ya, bedanya itu ya. Masa ototnya berbeda dengan bayi susu formula. Jadi yang gemoy, yang montok-montok belum tentu sehat ya Elsa. Betul. Nah, gitu. Dok, nih kebanyakan kan bayi baru lahir ini kan bolu-bolu ya dok ya, yang bobo melulu dok, agak susah dibanguninnya dok untuk diberikan susu atau dikasih ASI-nya ini dok. Ini gimana ya idealnya itu untuk kita memberikan ASI yang kepada bayi yang sukanya nih bobo melulu nih dok. Bobo melulu ya. Iya. Ya.
Jadi sebenarnya bayi yang baru lahir masih mengalami periode transisi Elsa. Jadi masih mengalami adaptasi untuk jam tidur dan jam bangun ya. Masih berbeda waktu dulu dalam lahir sampai sekarang menyesuaikan waktu dia sudah di luar kandungan ya. Bayi-bayi pada umumnya akan lapar atau akan isi lambungnya akan kosong dalam waktu kurang lebih 2-3 jam sekali. 2-3 jam sekali ya. Dan pengosongan lambung itu yang akan membuat saraf-sarafnya memberikan respon untuk menunjukkan sinyal-sinyal lapar kepada orang tuanya. Kayak gitu ya, Dok, ya. Ada yang mulai menangis, mulai tidurnya nggak tenang, mulai mengusap-usap bagian mulut. Nah, saat disentuh bibirnya sudah mulai menengok. Ya. Nah, itu tanda-tanda kalau bayi sudah mulai lapar, Elsa. Jadi mam baru harus mengetahui nih kapan bayi saya lapar, kapan bayi saya nangis karena bukan lapar. Nah, yang suka sering salah Elsa karena orang tua belum mengenali. Belum bisa membedakan nih mana bayi yang menangis karena lapar, mana bayi yang menangis karena faktor lain seperti apakah dia pup atau buang air kecil ya, Dok ya. Apakah karena pampersnya basah atau dia merasa kedinginan atau pengen merasakan atau merasa nggak nyaman ya, Dok ya. Ingin merasakan sentuhan orang tuanya, ibunya, atau benar-benar lapar. Nah, jadi tadi bayi kosong lambungnya kurang lebih dalam jarak 2-3 jam. Ya, dimana makin tambah umur lambungnya akan bertambah besar dan lebar sehingga pengosongannya juga akan lebih lama. Nah, dan kapasitas pengisiannya juga akan makin bertambah. Lebih banyak yang harus dimasukkan ke dalam lambung ya, Dok. Jadi sehingga memperlambat lagi untuk pengosongannya ya. Jadi awal-awal bayi perlu menyusu tiap 2 jam sekali. Nanti bertambah umur waktunya akan lebih panjang lagi, bisa 3-4 jam sekali. Dengan kapasitas menghisap atau meminum susunya akan lebih meningkat. Lebih banyak lagi ya, kayak bertambah lagi jumlah yang kita berikannya ya, Dok, dari milinya itu ya, Dok ya. Jadi gimana kalau bayinya bobo, Elsa? Jadi apakah tetap harus dalam jangka 2-3 jam itu kita bangunkan untuk kita berikan ASI atau kita susui, Dok? Ya, jadi kita boleh menunggu, tapi ada batas maksimalnya ya. Maksimal 4 jam bayi baru lahir yang masih tertidur harus dibangunkan untuk mencegah terjadinya hipoglikemi. Apa itu? Apa itu, Dok? Nah, hipoglikemi ada kadar gulanya yang terlalu rendah yang bisa mengganggu metabolisme tubuhnya, termasuk bisa menyebabkan kejang ya. Jadi maksimal 4 jam Elsa harus dibangunkan bayinya untuk mendapatkan susu atau disusukan. Iya. Oke, nah nih, Dok, boleh dong, Dok, nih dikasih tips sama trik untuk bayi yang suka malas menyusu nih, Dok, karena tadi karena mungkin dia sukanya tidur ya karena bayi baru lahir ini, Dok. Oke. Bayi baru lahir idealnya akan aktif menyusu, Elsa. Jadi kata-kata malas menyusu harus diperhatikan dengan benar karena bisa jadi malas menyusu adalah tanda seorang bayi sakit. Itu harus bisa dibedakan ya, Dok ya. Kalau dia memang tadinya aktif, dia menyusu tiap 3 jam sekali, kemudian ada suatu sebab, misalnya dia agak demam atau agak flu, kakak-kakaknya batuk pilek, terus tiba-tiba dia menjadi seharian malas menyusu, kita harus waspada. Jangan-jangan itu bukan karena dia bolu ya, jangan-jangan dia ternyata sedang sakit ya, Dok ya. Jadi kita harus waspada ya. Perhatikan ada tanda sakit atau enggak pada anak tersebut. Apa sih tanda sakit pada bayi? Salah satunya malas menyusu. Tanda yang lain dia demam atau badannya dingin ya, atau tangisnya tidak kuat atau merintih. Nah, yang terakhir dia tampak sesak atau nafasnya kelihatan cepat. Itu hati-hati. Itu tanda bahaya bayi sakit yang bisa jadi bersamaan dengan gejala malas menyusu. Tapi kalau dia ternyata tidur, ya tadi setelah 4 jam maksimal kita harus bangunkan. Harus dirangsang tetap ya, kita coba bangunin, mungkin coba ditempelkan, dieratkan. Gimana cara bangunin bayi, Elsa? Caranya kita sentil sedikit kakinya. Sentil, nanti otomatis akan ada. Kakinya di bagian telapak atau ada bagian khusus di gitu, telapak Dok? aja, Elsa. Jadi disentil, cetil sebentar. Ingat ya, Bunda, disentil, jangan dikelitikin dari bayinya ya.
disentil nanti otomatis dia akan nangis, kemudian akan timbul refleks-refleks untuk menghisap, mencari puting ibu dan menyusu. Seperti itu. Selain menyentil bagian telapak kakinya, ada cara yang lain nggak dok untuk membangunkan si Bolu ini nih, bayi yang bobo melulu? Oh ya boleh dicium atau mungkin sedikit di toel, langsung di toel di daerah bibirnya ya, atau pipinya ya dok ya. Kalau dia sudah lapar, dia akan mengeluarkan refleks dengan cara mengejar benda tadi atau menoleh ke sisi yang dirangsang tadi. Seperti itu Elsa. Oke dok. Nah dok, ibu yang menyusui ini atau mengasihi bagusnya mengkonsumsi makanan atau minuman yang seperti apa nih dok, yang bagus untuk ASI-nya? Iya ya. Jadi produksi ASI ternyata Elsa sangat terpengaruh dengan kondisi ibunya, ya, baik kondisi mental maupun kondisi fisik. Nah, kondisi fisik meliputi asupan yang dimakan. Nah, jadi seorang ibu yang menyusui paling tidak pertama dia harus mendapatkan kecukupan cairan yang cukup, ya. Seberapa banyak? Minimal 2,5 liter dalam sehari ibu harus mendapatkan air minum. Jadi jangan gara-gara mengurusi bayi, mengganti popok, menenangkan bayi lupa minum. Iya dok. Iya, gitu. jadi harus minum. Yang kedua, harus mendapatkan asupan yang bergizi. Apa? Seperti tadi, perlu karbohidrat, perlu protein, perlu lemak, perlu vitamin dan mineral yang semuanya dapat dicukupi dari makanan sehari-hari yang 4 sehat 5 sempurna. Nah, seperti itu Reza. Jadi sangat mempengaruhi untuk kualitas ASI-nya ya dok ya, apa yang dimakan dan diminum oleh si ibunya ya dok ya. Kualitas dan kuantitas ASI-nya. Kualitas dan kuantitas ASI-nya ya. Jadi sangat mempengaruhi itu ya dok ya. Tapi jangan lupa Elsa, ibu yang happy akan meningkat produksi ASI-nya. Nah, ingat ya untuk new moms dan para calon ayah, sahabat-sahabat Lira nih, ketika nanti si bayinya sudah lahir, jangan lupa sering-sering membuat happy dan bahagia si ibu. Agar apa? Agar meningkatkan kualitas produksi ASI si bunda. Betul kan dok ya? Caranya gimana Elsa? Ya gampang sih dok, paling diajak shopping aja. Iya. Kalau susah-susah shopping langsung kan sekarang udah banyak shopping online ya dok ya, gitu. Para ayah baru bisa melihat tuh di gadgetnya tuh apa yang ada di dalam keranjangnya. Iya benar. Atau enggak mungkin bisa di delivery order makanan-makanan favorit si bunda, itu juga membuat si bunda happy dan bahagia ya dok ya. Gitu. Udah sudah makan belum? Mau dipesenin nggak situ? Iya betul dok, karena ibu menyusui itu nggak boleh kelaparan ya dok. Jangan sampai kelaparan. Nah ingat tuh para ayah di rumah ya. Nah oke, nah nih dok kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta ya dok ya. Sebelum nanti apa boleh ya, boleh. Kayaknya merasa tersentil nih dok. Betul banget, ini bapak baru dok. Oh iya. Ini seputar ASI sih dok. Nanti dulu, selesai dulu. Nggak apa-apa, ini memang seling dok. Oke, boleh. Kayak audiens aja. Jadi ada audiensnya kita. ASI misal ada ibu yang ASInya seret gitu. Ya. Katakanlah dia nggak mampu memproduksi ASI. Ya. Nah, boleh nggak tuh misalkan ada sumbangan ASI atau donor ASI yang mempunyai ASI berlebih gitu kan. Nah, ngambil dari dia gitu. Itu kalau boleh misalkan hal yang diperhatikan tuh apa gitu dok? Oke ya. Donor ASI ya. Apa sih donor ASI ya? Sebenarnya donor ASI itu banyak syaratnya ya untuk ayah dan ibu yang memerlukan ASI ya. Jadi harus diperhatikan satu syarat dari ibunya tersendiri, ibu yang mendonor. Nah, apakah dia benar-benar sehat? Ada nggak penyakit-penyakit yang mendasarinya? Misalnya sakit tiroid, sakit menggunakan obat-obat tertentu, sakit HIV itu harus hati-hati. Hepatitis B, HIV itu penularannya masih bisa lewat ASI, jadi harus hati-hati. Jadi harus benar-benar tahu sumber ASI-nya ini ya dok ya, si ibunya ini dalam keadaan sehat atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau tidak ya dok. Betul. Ya. Satu, ibunya tersendiri. Yang kedua, ASI-nya itu sendiri. ASI harus di screening dulu. Nah, jadi nggak sekedar langsung diberikan, tapi harus dipastikan kalau ASI tersebut tidak mengandung virus-virus tertentu yang masih
masih mungkin terlewatkan lewat ASI. Dan yang ketiga, ibu yang mendonor tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan atau makanan tertentu yang mempengaruhi ASI. Contohnya apa nih? Kalau obat-obatan banyak ya, tapi kok minuman, contohnya nih, ibu hobi minum kopi, nah itu kan berpengaruh. Kalau dia minum kopi lebih dari 4 cangkir sekali, itu akan mempengaruhi kualitas dan kandungan ASI yang didonorkan. Jadi nggak sembarangan kalau mendonor ASI, harus ada indikasi dan melalui syarat-syarat dan screening ASInya itu sendiri. Efeknya apa sih dok untuk ibu yang menyusui atau mengasihi tapi suka mengkonsumsi kopi dalam jumlah lebih dari 4 gelas sehari? Itu efeknya apa dok ke si bayinya? Iya. Di kopi kan mengandung kafein, kafein yang jumlahnya meningkat akan lewat ke ASI dan akan membuat ASI-nya mengandung kadar kafein yang tinggi sehingga mempengaruhi ke bayi juga. Bayi jadi tidurnya nggak optimal. Padahal saat tidur banyak hormon pertumbuhan yang akan memacu pertumbuhan si bayi. Ya. Berarti kandungan kafein tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas si ASI-nya juga ya dok ya? Iya, karena ada kandungan yang terdalam ada di dalamnya. Iya, karena kan gini ya dok, apalagi new moms ya, bayi baru lahir banyak begadangnya dok, gitu. Kadang si ibu nih, aduh, apalagi aku ya suka banget nih dok sama kopi, cuman ya nggak sampai sehari 4 gelas sih dok, gitu. Berarti itu aja lah Elsa ya. Tapi kalau 1 sampai 2 cangkir aja itu masih boleh lah ya dok ya, masih aman ya untuk si bayi ya. Yang dilaporkan di atas 4 cangkir sudah dikhawatirkan kandungan KFE-nya melebihi batas yang dapat mengganggu irama pertumbuhan bayi, seperti itu, termasuk istirahatnya ya. Iya. Oke. Ada lagi? Lagi mas? Karena ini belum ayah jadi ya. Tapi harus dicek dulu mas. Tapi kalau misal berarti antara ibu ke ibu misalkan ngobrol-ngobrolnya harus intens berarti. Iya. Sebelum donor ya. Sebelum donor. Atau harus diperlukan medical check up mungkin Bu. Iya bagus seperti itu. Di luar negeri itu syaratnya sangat ketat untuk memberikan donor ASI, nggak sekedar dikasih. Karena lebih ke yang harus screening dulu ya dok. Iya, ya. harus screening Sebelum HIV, hepatitis B, ya ibunya ya ASI-nya. Tapi mungkin tadi tuh yang jadi masalah, kenapa sampai seret itu? Iya. Nah itu mungkin si ayah ini kurang bisa membahagiakan atau membuat si bunda itu happy ya kan? Jadi yang kebanyakan itu kuncinya. Yang bikin suka gagal adalah tim sukses Elsa. Iya betul. Ya, tim dukungan dari keluarga di sekitarnya ya dok. Ada kakek, ada nenek, ada ibu mertua, ada kakek mertua. Nah pas awal-awal itu saat kita bingung tim suksesnya itu kurang tepat ngasih slogan sama ini. Iya betul dok. Tapi jangan lupa dok, pokoknya tim sukses yang paling mempengaruhi dan sangat-sangat mempengaruhi itu adalah si ayahnya sih dok. Iya. Kalau cuan ayahnya. Ya dua-duanya ya dok ya. Gitu. Oke, nah di segmen mitos atau fakta untuk yang pertama, bayi ASI itu lebih sehat dibandingkan dengan bayi sufor. Mitos atau fakta dok? Fakta, karena di dalam ASI mengandung zat-zat antibodi yang sudah siap tempur, yang dibuat oleh tubuh ibu. Bahkan di susu termahal pun zat-zat nutrisinya kalah ya dok, belum siap tempur Elsa. Jadi bayi ASI akan mendapatkan perlindungan yang maksimal terhadap untuk kekebalan tubuhnya, untuk imunisasinya, terutama ASI yang diberikan selama 6 bulan pertama kehidupan secara eksklusif. Jadi intinya yang lebih menyehatkan itu adalah ASI dibandingkan susu formula semahal apapun ya dok ya. Betul sekali Elsa. Oke, lanjut dok. Yang kedua, tidak semua ibu mempunyai ASI yang banyak dok. Mitos atau fakta? Aku ya udah ya dari yang tadi dokter sampaikan aku udah tahu nih jawabannya. Cuman aku pengen denger langsung nih dari dokter Aulia. Oke, ASI akan diproduksi secara maksimal apabila dikosongkan dengan maksimal dengan cara dihisap bayi. Oleh karena itu, seorang ibu harus mengetahui gimana biar produksi ASI maksimal dengan cara bisa memberikan ASI secara baik, dengan perlekatan yang baik, dengan waktu pemberian yang cukup, dengan perasaan gembira sehingga ASInya akan maksimal Elsa. Oke, jadi itu mitos ya dok ya? Iya. Oke, lanjut. Ibu yang baru melahirkan harus membatasi asupan makanannya dok. Mitos atau fakta dok?
Mitos. Ya. Faktanya apa, Dok? Faktanya, ibu harus mendapatkan asupan gizi yang cukup, termasuk minuman yang cukup untuk mendukung proses laktogenesis, yaitu proses pembentukan ASI yang cukup dan banyak. Oke, nah ada lagi ini dok, ibu yang sakit itu atau ibu yang sedang sakit tidak boleh memberikan ASI, itu mitos atau fakta dok? Tergantung sakitnya Elsa. Kalau sakit-sakitnya adalah sakit yang bisa tertular atau menular lewat ASI, contohnya HIV, contohnya hepatitis B, atau mengkonsumsi obat-obat tertentu karena sakitnya, dia tidak boleh memberikan ASI-nya. Tapi selagi dia sakit biasa, misalnya batuk pilek, batuk pilek masih boleh dok? Masih boleh memberikan ASI-nya dengan tetap menjaga pencegahan penularan penyakit. Jadi ibu yang sedang sakit boleh memberikan ASI kepada anaknya, kecuali sakit-sakit tertentu yang sudah disebut tadi, dengan memberikan pencegahan penularan kepada bayi, misalnya dengan menggunakan masker, seperti itu. Jadi intinya nih buat new moms nanti, kalau nanti bunda-bunda hanya batuk atau pilek nih, masih tetap boleh kok mengasihi si dede bayinya ya dok ya. Dengan pakai masker ya, dengan menggunakan masker ya. Betul. Agar si bayinya tidak tertular ya dok virus batuk pileknya itu. Nah ada lagi nih dok. Ibu yang mengasihi itu suka makan pedas sehingga nggak boleh memberikan ASI ke bayinya, khawatir bayinya itu nanti diare atau mencret dok. Itu mitos atau fakta dok? Itu mitos Elsa. Jadi boleh ibu yang sedang menyusui mengkonsumsi makanan pedas asal tidak mengganggu pencernaannya dia sendiri. Iya, betul. Takutnya mengganggu pencernaannya sendiri sehingga dia nggak bisa makan dengan baik. Nah, kalau terlalu pedas kan bisa mahnya kumat ya Elsa. Lambungnya kumat, entah itu mulus atau diare ya dok ya. Jadi dia lemes, gak bisa makan secara maksimal. Padahal nanti kan dia mempengaruhi produksi si ASI-nya ya. Nah, jadi mitos ya Elsa, jadi boleh makan pedas asal tetap sehat dan bergizi. Oke dok, nah ini mitos atau fakta yang terakhir nih dok. Iya Elsa. Bayi yang menyusu ASI lebih dari 1 tahun itu lebih susah ketika disapi, itu mitos atau fakta dok? Jadi sebenarnya menyusui itu tidak sekedar menghilangkan rasa lapar ya Elsa. Nah, di situ ada proses psikologis di mana seorang ibu memberikan, mencurahkan kasih sayangnya, dan anak pun mengerti, bayi pun mengerti. Jadi menyusui adalah kebahagiaan juga untuk seorang bayi. Nah, kapan waktu terbaik untuk menyapi? Nah, sebenarnya idealnya menyapi kurang lebih usia 2 tahun, bahkan WHO membolehkan lebih dari 2 tahun. Dan bisa disapi dengan melihat kesiapan psikis anaknya. Si bayinya jadi si sebaiknya untuk 1 tahun ASI masih perlu dilanjutkan dengan tetap menjaga pemberian empasnya secara adekuat, dan setelah anak secara psikologis siap untuk disapi di usia sekitar 2 tahun, maka seorang ibu dan keluarga harus memberikan dukungan untuk menyapi kepada sang anak. Seperti itu Elsa. Baik dok, dari tadi pertanyaan kita sudah sangat jelas sekali dijawab oleh Dokter Aulia ya sebagai dokter spesialis anak. Nah kesimpulannya apa nih dok terkait bagaimana cara memastikan berat badan bayi tetap aman selama menyusui dok? Kesimpulannya bagaimana dok? Oke, jadi untuk ayah bunda semuanya, mam semuanya, bahwa ASI itu sangat penting, sudah tidak diragukan lagi. Bagaimana kita bisa memaksimalkan untuk mendapatkan manfaat ASI yang penting itu dengan cara kita berikan ASI kita eksklusif selama 6 bulan, dengan terlebih dahulu kita mempersiapkan psikis dulu untuk memberikan ASI secara teratur dan rutin dengan menjamin kecukupan nutrisi untuk ibu yang menyusui, dan selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian empasi yang adekuat. Di samping itu harus tetap dipantau pertumbuhan anaknya ya Elsa, dengan melihat kenaikan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya secara berkala. Oke baik, terima kasih banyak Dokter Aulia Rusdias SPA atas penjelasannya mengenai ASI kali ini. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda sahabat Lira di rumah, terutama new moms ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dah.